jadi followersnya atau kemudian berada di kontaknya, itu semua mendapatkan foto tersebut gitu, sehingga korban kehormatannya hilang dan kemudian dia malu dan kemudian dia merasa tidak punya apa-apa lagi. Mereka membujuk korban menjual apapun bahkan sampai berhutang. Jadi korban diposisikan berkebutuhan terhadap mereka, jadi korban harus menjamin kehidupan para pelaku ini gitu. Kalau pengen pelaku datang dan menikahi, maka korban akan melakukan apapun, karena kadang-kadang udah terlanjur bilang sama tetangganya atau mungkin sama orang terdekatnya, saya kan dilamar nih bulan Maret gitu. Ternyata sampai Maret loh, mana kok nggak datang yang mau lamar? Saya kok kamu nggak datang sih? Iya nih yang aku harus ngurus ini dulu, kamu bayarin iniku dong, terus kita bayar dan kemudian kita sampai berhutang, jual aset, dan lain sebagainya. Kemudian para scammer akan menghancurkan pernikahan korban dengan seolah-olah menawarkan sesuatu masa depan yang lebih baik yang sebenarnya itu semu dan tidak ada. Dan mereka menguras habis tabungan dan harta korban, sehingga korban bahkan salah satu case yang saya baca yang terjadi di US itu adalah mereka scam seorang perempuan yang berusia lanjut dan 401. Jadi dana pensiunnya itu habis untuk diberikan kepada si scammer, dan kemudian sampai si perempuan ini homeless dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di jalan karena merasa malu dan tidak punya apa-apa lagi. Mereka menyalahgunakan data pribadi korban untuk kejahatan seperti misalkan pinjol atau bahkan melakukan pencucian uang dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ya beberapa kasus itu si korban ini bahkan harus masuk ke penjara karena rekeningnya dia atau identitasnya dia yang digunakan untuk melakukan money laundering atau pencucian uang. Sindikat scammer asal Afrika beraksi, mohon izin belum selesai. Sindikat scammer asal Afrika beraksi di Indonesia dari tahun 2002, lalu diikuti oleh scammer Indonesia, sindikat yang dibiarkan terus berkembang biak. Jangan dekati apalagi berinteraksi dengan mereka, kecuali kita profesional ya. Maksudnya seperti tadi Mas Pandu atau kemudian Pak Dr. Bayu, kalau mau berinteraksi berani mungkin ya. Tapi kalau misalkan kita yang awam-awam ini, udahlah nggak usah penasaran, nggak usah coba-coba, mendingan kita blokir, putus kontak. Tidak akan ada keadilan bagi para korban. Jaga dirimu, jaga data dirimu, juga tabunganmu. Mohon izin selanjutnya. Halo Nisa udah capek belum? Nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa Bunda. Saya masih bisa lanjut kalau diizinkan. Kita ya ada sesi pertanyaan soalnya. Oh siap. Apa mau mungkin boleh saya percepat aja ya Bunda. Sesi pertanyaan. Diselang dulu sesi pertanyaan. Pak silakan. Saya kembalikan kepada moderatornya. Ya. Nah, mungkin kalau boleh sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Bu Fei bisa ini yang slide terakhir ini, silakan Bu Fei. Oh, oke. Cara melaporkan nggak usah ya? Cara melaporkan ya, ke polisi. ini aja dulu. Oke. Tiada kejahatan yang sempurna, pasti di sana ada tanda curiga. Asal kita teliti dan waspada. Maka dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berinteraksi, ingat pesan saya tentang 3B dan PBB. 3B. Beriman, berakal, berakhlak. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Insya Allah kita selamat dari tipu daya orang-orang jahat. Beriman, selalu ingat Tuhan, ingat Allah dimanapun, kapanpun. Berakal, gunakan akal saat siapapun. Akhlak. Orang beriman kadang tidak berakhlak. Beriman, iya dia percaya Allah. Tapi akhlaknya bejat. Banyak yang kayak gitu. Seperti penipu-penipu. Mereka mengagamis, mereka ajarin sholat, mereka suruh ingetin sholat, diajak baca Al-Quran. Tapi disuruh buka-bukaan korbannya. Itu kan nggak berakhlak. Maka pentingnya iman, akal, dan akhlak dimanapun. Nah, sebelum kita berbuat apapun, tanya hatimu dengan 3 pertanyaan yang saya buat ini. Pantes nggak ya? Benar nggak ya? Baik nggak ya? Baik, belum tentu benar.
Benarkah di mata Tuhan? Benarkah di mata Allah? Kalau itu tidak benar, stop, jangan lakukan. Pantes nggak? Ya nggak pantes dong perempuan bugil-bugil. Nggak pantes dong perempuan kirim uang sama lelaki. Nggak pantes dong kirim uang perempuan menafkahi laki-laki, apalagi cuma kenal online. Ya kan? Itu demikian Pak Jim dari saya ya. Baik, terima kasih Bu Fei juga Sama. Mbak Misa tadi penyampaiannya sangat Nisa menarik. makasih. Ya. Makasih Nisa. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Fei ya. Ya, silakan boleh bertanya. Ya, kita kasih kesempatan sambil saya mau lihat yang di chat ini ada pertanyaan nggak nih? Saya akan Ada kayaknya banyak, Pak. betul. Banyak. Bentar. Ada 50. Nah, ini saya mulai dulu dari Ibu Siti Nuraini. Ya, tanyakan Bu, bagaimana bisa melacak akun IG dengan akun Facebook padahal namanya beda gitu. Fotonya. Saya sudah ajarin lacak melalui Google Image, Google Lens, yandex.com, yandex.com, tineye.com. Kayaknya saya ada slide deh yang khusus di Facebook, di IG saya tentang cara melacak foto, ada di highlight. Lengkap itu semua. Pineye, ada Pineye, TinEye, face search, ada facesearch.com, itu bisa foto-fotonya dilacak dulu. Pokoknya lihat pertama ini deh, pengikutnya perempuan udah, dan tidak ada teman satu profesi, cukup itu dua cukup. Itu dua. Cara melacak itu perlu. Sudah terjawab. Baik, ini yang berikutnya dari Ibu Erna. Aku dulu pernah tertipu 8,2 juta dan orangnya di akun Facebook dan sampai sekarang masih ada dan sudah beberapa kali ganti akun. Dan apakah bisa dilacak karena akun sebelumnya juga banyak pertemanannya dia. Dan sekarang buka akun baru dan ganti nama juga. Dan saya masih simpan nomor telepon WA-nya karena saya masih mau uang saya dikembalikan. Saya mohon apakah akun dan nomor WA-nya bisa dilacak karena saya mau supaya tidak ada orang lain yang jadi korban dari akun tersebut. Bisa dijawab, Bu Fei? Siapa yang mau jawab? Nur Indriani, bagian hukum. Halo Nurlela. Indriani. Maaf Bun, di sini masih ajan ya, soalnya kan saya depan Polda, jadi ajannya kencang sekali. Oh gitu. Oh ya, oke deh. Ya Bunda yang jawab ya. Bunda yang jawab ya. Oke. Indri mau jawab? Oke, Bunda yang jawab deh. Gini ya, uang tidak akan kembali. Karena begitu ditransfer, langsung dibagi-bagi ke komplotan mereka. Cek lewat aplikasi Get Contact. Di sana nanti ada tagar penipu, apa semua dijelas di sana. Akun Facebook, akun penipu, tutup 1, buat lagi 1000. Semua perlindungan, semua yang harus menjaga diri adalah kita sendiri. Karena kejahatan ini tidak akan bisa berhenti. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun dengan berbagai cara. Itu untuk Ibu siapa tadi ya Pak? Makasih ya. Ya udah. Nah, ya Bu Erna ya. Oke. Ya, semoga jaga hati-hati. Jangan sampai ada lagi yang tertipu. Bu Erna nanya juga maksudnya untuk bergabung di komunitas WSC mungkin ya. Apa syaratnya kalau aku mau bergabung, mau petunjuk, Bu Fei? Oh, mau bergabung bisa kontak Ibu Dia, bisa kontak Mbak Indri. Kalau mau lihat detail semua bisa ke Instagram @faydown_WSC_official. Nanti saya ketik ya. Di sana lengkap semua. Semua info lengkap. Bagaimana menghadapi mereka, bagaimana mengenali mereka, bagaimana melacak foto-foto mereka. Semua ada. Lengkap. Oh ya,
Scammer Nigeria kadang memakai nomor Amerika. Ingat, nomor Amerika itu dari aplikasi gratisan. Jika dia benar ada di Amerika, seperti 2 anak saya, maka nama mereka akan muncul. Nama asli mereka lengkap akan muncul. Itu nomor telepon bahwa memang dia ada di Amerika. Tapi semua kebanyakan, dan sudah diikuti oleh scammer Indonesia pakai nomor Amerika gratisan ya. Kelas 1, gratisan. Oke, siapa yang tadi? Ya, Instagram. Oh, makasih ya. Siapa? Ya, IG Bunda Fe. Ya, makasih banyak udah dikasih. Betul. Di sana lengkap. Oke, Lengkap semua info. baik. Nah, saya ini tadi memang ada pesan dari Pak Pandu untuk yang mau menanyakan tentang anggota Polri, baik yang asli apakah palsu, bisa menghubungi medsos RSC dan WSC atau medsos yang dari Pak Pandu ya. Nanti bisa kita minta datanya ke Bu Fe nanti. Oke, Ya, terima boleh. kasih Siap. Pak Pandu. Ada lagi kah? Oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Rahel ya. Dr. Rahel, gara-gara ini, oh sorry, sebelumnya Ibu Rahel ada, Dr. Rahel ada share di FB. Nah, mau menanyakan nih, apakah kalau misalnya mungkin orang yang menagati korban, mereka waktu melakukan wawancara, apakah ada trik hipnotis atau trik lainnya sehingga korban begitu gampang percaya dan susah dinasihati? Oh ya, mungkin yang dalam rangka memberikan konseling ya Bu Fei. Ini pertanyaan Oh dari ya, gini. dokter. Menurut pelaku tidak ada hipnotis. Tidak ada. Tapi mereka setiap hari dikasih foto-foto terus-menerus dan dikasih rayuan hingga otaknya semua dipenuhi oleh bayang-bayang masa depan, foto cakep, dan kata-kata indah. Itu terhipnotis foto. Oke, secara logika. Kalau memang dia penipu bisa hipnotis, kenapa dia nggak hipnotis para milioner dan ketika melihat wajahnya seperti Pangeran Brunei, harta dikeruk, begitu sudah habis selesai, mereka lupa siapa yang nipu, nggak tahu karena yang dilihat seperti Pangeran Brunei, ya kan? Kata pelaku dari Nigeria dan Indonesia tidak ada hipnotis. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, karena orang yang jatuh cinta ya apapun dituruti ya Bu Fei. Iya benar. Oke, baik. Ada lagi yang mau langsung bertanya yang di luar chat, silakan aja raise hand atau langsung buka mic-nya, ajukan pertanyaan. Ada? Mohon izin Pak. Iya, ya Bu Siti. Iya, kebetulan saya baru bisa buka kamera. Ya salam kenal juga Bunda Fei. Kebetulan ya alhamdulillah saya sampai bisa menemukan ya komunitas teman-teman yang peduli gitu. Memang saya juga udah cukup lama ya pernah ada yang ini nge-DM di Messenger ya, di Messenger di Facebook. Awalnya gitulah. Terus untungnya juga agak-agak suka janggal gitu ya. Ini saya cek aja karena saya juga memang senang main detektif-detektifan. Untungnya ya jadi alarm curiganya bahkan mungkin lebih gitu. Nah, saya tuh gini ya, pengen tahu sebenarnya mereka itu mencari korban tuh pakai apa ya, algoritma khusus atau misalnya ya kalau status kayaknya kan mereka udah nggak nyari ya, maksudnya nggak nyari yang single atau janda atau apa, makanya main hajar aja ya semua perempuan aja gitu di target gitu, siapa tahu ada yang nyangkut kan gitu. Cuma saya jadi karena saya juga nggak posting status saya apa atau misalnya nggak pernah curhat tentang status hubungan dan sebagainya, tapi banyak banget yang minta follow ya, yang request follow di IG gitu kan, terus misalnya saya belum terima, tapi mereka udah bisa DM langsung ya, udah bisa ngirim message langsung gitu.
Nah ini pertama mungkin gimana ya, dari agak-agak mengganggu juga lama-lama ya, karena sering kan gitu yang, request to follow atau nge-DM yang, "Hello dear," belum apa-apa udah, "Hello dear," gitu. Terus wajah-wajah yang ya untungnya kan dari akunnya Bunda Fei kan udah sering lihat ya, wah ini yang akun yang apa tuh, yang pilot dari apa ya, Thailand itu ya kalau nggak salah tuh yang udah punya keluarga, terus yang dari yang baru punya yang lahiran itu ya, baru punya bayi gitu tuh, itu beberapa kali ngirim juga ke saya, ada pertemanan pakai foto-foto itu. Jadi, ya sekali lagi terima kasih dan saya juga ingin ya gitu bisa membantu sebisa saya, sampai saya juga bikin riset sendiri, sama teman saya dibantu ada yang bagian IT ya istilahnya untuk sebenarnya sih untuk ngasih edukasi ya, pakai, narasi-narasi singkat, kayak status atau story-story singkat supaya ya teman-teman gitu ya yang seumuran saya kebetulan juga udah 50 nih tahun ini. Jadi teman-teman tuh bisa, baca gitu ya, walaupun mereka nggak respon saya, tapi minimal peringatan yang saya sampaikan ya dalam bahasa-bahasa gaul, yang bahasa-bahasa yang nggak terlalu menakutkan gitu, tetap nyampe gitu ya, supaya aware aja, supaya waspada gitu. Tadinya saya seperti orang curigaan, tetapi itu membantu saya banget untuk, ya tidak terkena jadi korban. Nah itu pertanyaan saya tadi mungkin, bagaimana ya kita bisa bisa terhindar gitu dari tadi permintaan itu banyak banget sampai mengganggu lah gitu, setting-nya mungkin atau apa ya, agak repot juga ya karena saya juga sambil bekerja begitu. Mungkin ada tips-tipsnya gitu dan kalau ada temen yang apa, ya itu tadi kelihatan yang ngeyel dikasih tahu gitu ya, aduh gimana ya gitu suka masa sampai harus jatuh korban dulu atau harus dia tertipu dulu baru sadar kan gitu kan nggak mungkin. Itu mungkin Pak Jim dan saya tadi, ya menawarkan diri gitu, saya ingin gabung juga dengan relawan atau ya membantu sejauh ini paling saya baru share-share aja konten dari, Bunda Fe gitu ya, atau saya bikin narasi-narasi, kecil-kecilan dulu supaya minimal ada warning ya atau awareness lah sama teman-teman. Makasih ya, salam kenal buat semuanya. Terima kasih Bu Siti. Silakan Bu Fei mau jawab. Oke, saya jawab ya. Pertama, gunakan media sosial dengan cara baik, benar, dan aman. Privasi akun media sosialnya, jangan ketika ada orang yang mau add, cek dulu pertemanannya siapa. Iya. Misalnya di private udah cukup fotonya ganteng, blokir. Yang paling blokir udah. Iya, Terus yang kalau too good to be true gitu ya Bun ya? Kayak nah, yang kayak pilot banget gimana gitu, asa ya nggak mungkin ya. OJRT ya orang Thailand, pilot dari luar negeri juga. Kalau misalnya ada korban diingetin mereka ngeyel. Ini kebanyakan ibu-ibu yang di atas 50 plus nih, yang paling ngeyel minta ampun. Iya. Aduh minta ampun ngeyelnya. Kita mengerti mereka merasa lebih berpengalaman dalam hidup. Belum tahu bahwa ada kejahatan seperti ini. Jadi kita harus sabar menghadapi ibu-ibu yang ngeyel ini. Kalau misalnya nyerah, serahkan ke kita ya. Serahkan aja ke salah satu relawan di komunitas kita ya, gitu ya. Siap Bun. Makasih ya Bun. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau izinkan boleh saya tambahkan cuma sedikit informasi sederhana aja, betul, terutama untuk ibu-ibu yang sudah mungkin udah 50 usia 50 ke atas, yang terutama punya tabungan untuk hidup di usia lanjut ini, harus lebih perlu berhati-hati. Sebaiknya sih hindari merespon WhatsApp atau apapun dari orang yang tidak dikenal, ya. Karena apa? Kita kalau sebagai nasabah satu bank bukan rahasia lagi, daftar nama nasabah yang mempunyai deposito di bank itu daftarnya diperjualbelikan di internet. Jadi harus hati-hati sekali. Ini udah biasa. Ya, mereka itu memperdagangkan mau daftar 100.000 orang ada, 1 juta orang ada, harganya berbeda. Kalau berikut nomor WA-nya mereka atau nomor telepon mereka, harganya lebih mahal lagi. Ya, memang betul ada oknum bank
yang menjual data-data seperti itu. Iya. Jadi kita Yang harus nawarin hati. kartu kredit gitu kan Pak, sering juga sih saya. Iya betul, sangat sering kan kita kok kalau zaman dulu kan sepertinya orang nembak. Kalau sekarang tuh kita dikontak oleh mereka udah langsung nyebut nama kita, Iya, ya kan betul ya? betul betul sekali itu Pak, Betul, berarti mereka ngalamin. punya nama kita dan sudah punya nomor WA kita. Jadi harus hati-hati sekali. Udah lebih baik lupakan aja deh. Iya, Kalau saya mau langsung bergabung, delete. bergabung di komunitas yang jelas. Jangan Iya. dari orang yang tidak dikenal. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan sedikit, kalau ada tanya jawab, izinkan saya karena mungkin banyak juga yang belum tahu. Sedikit aja saya perkenalkan juga kenapa komunitas kami ini mengundang Bu Fei untuk membuat acara ini ya. Izinkan saya perkenalkan sedikit tentang komunitas kita. Saya singkat aja perkenalkan komunitas kita. Untuk yang berminat nanti bisa bergabung, saya akan berikan datanya. Oke, ya, nama komunitas kita itu 50 plus, ya, visinya adalah terwujudnya kehidupan yang semakin berkualitas bermakna bagi warga 50 usia 50 ke atas. Justru bukan sebetulnya menghabiskan waktu kita, visinya justru hidup kita justru harus lebih baik daripada sebelum usia 50. Ya, ini target kami. Nah, bagaimana yang bisa lebih berkualitas? Karena pada waktu kalau kita misalnya orang yang kerja, ya waktunya sebagian besar habisnya waktu untuk kerja. Nanti kalau mau masuk usia pensiun, justru inilah kesempatan untuk lebih mengembangkan diri yang orang sebut life balance ya. Jadi tidak hanya habis waktunya untuk pekerjaan, tetapi lebih ada balance dalam berbagai aspek kehidupan, baik tetap bisa berkarya, juga memperhatikan aspek kesehatan jasmani, kesehatan mental, kehidupan rohani, dan relasi dalam keluarga, relasi sosial dengan para sahabat, kontribusi sosial, dan juga pengembangan diri menjadi life learner. Ya, nah misi untuk mewujudkan visi ini, misi kami yang pertama adalah membangun citra positif pada warga usia 50 ke atas sebagai pribadi yang mandiri, berguna, serta tetap bersemangat menjalani kehidupan hingga akhir, dan membantu warga usia 50 ke atas mengembangkan profesi baru, baik sebagai pekerja mandiri, pengusaha, investor, ataupun pekerja sukarela. Karena profesi kita yang sebelumnya belum tentu itu adalah profesi yang cocok buat kita, ya. Kemudian juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi warga usia 50 ke atas sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nanti saya perlihatkan kegiatan yang sudah kita punya, dan ini jangka panjang memudahkan nanti warga usia 50 ke atas memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang sesuai, berkualitas, dan dengan harga terjangkau. Kita berharap mungkin di akhir tahun ini kita sudah bisa bangun toko online. Moto kita adalah justru kehidupan yang sejati justru dimulai saat kita memasuki usia 50 ke atas. Nah, kegiatan kami adalah menyelenggarakan berbagai seminar, webinar, pelatihan demi pengembangan diri dan wawasan bagi warga usia 50 ke atas. Ada yang umumnya gratis, kecuali ada pelatihan-pelatihan tertentu yang berbayar aja. Kami juga membuka kesempatan bagi yang berminat ingin membawakan seminar, webinar, maupun pelatihan. Kemudian di samping memberikan pengetahuan, kami juga membuat forum untuk bagaimana bisa menerapkan berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama. Jadi ini merupakan suatu wadah untuk penyiapan dan bimbingan bagi calon pensiunan juga yang ingin berbisnis, berinvestasi, dan berkarya. Forum peluang bisnis, ya kami baik yang mau mulai bisnis, juga para anggota yang sudah punya bisnis bisa menawarkan bisnisnya kepada anggota maupun menawarkan bisnis maupun produknya. Ya, kami juga buka kesempatan yang ingin menjadi mentor ataupun konsultan di bidang peluang bisnis. Juga di bidang forum peluang investasi. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kalau ini kita investasi yang benar, kita mengajak orang berinvestasi dengan bijak dan yang benar, ya. Tentunya kita tahu bahwa di forum investasi, di dunia investasi berlaku ya satu hukum bahwa semakin besar keuntungan yang diharapkan, itu adalah investasi yang semakin beresiko tinggi. Juga ada forum untuk peluang berkarya bagi yang tetap ingin aktif baik sebagai pekerja mandiri
mau menjadi pekerja sukarela ataupun ingin mengembangkan diri sebagai seorang spesialis. Juga ada ruang konsultasi, ya bisa berkonsultasi, ya termasuk misalnya nanti Bu Fei akan bisa buka ruang konsultasi juga nih di VT Plus. Kami ada ruang-ruang inspirasional, ya silakan juga bagi yang tertarik untuk membuat tulisan-tulisan bisa, ya yang menyangkut bidang ini. Misalnya tulisan bisa dibaca atau menyumbangkan tulisan tentang bagaimana pensiun yang bahagia, tentang kesehatan jasmani, kesehatan mental, bagaimana hidup sukses di usia-usia 50 ke atas. Ya, silakan bagi yang tertarik ingin menulis ya artikel-artikel ataupun membagikan video-videonya. Nah, ini kami ada berbagai kelompok komunitas. Ini kelompok yang hobi, apakah hobi fotografi, hobi traveling, berkebun di lahan rumah sendiri, hobi menulis dan sebagainya. Untuk yang menulis saja, kawan-kawan kami sudah menghasilkan beberapa buku, ya. Untuk juga yang ingin bergabung yang senang dengan kuliner, makanan sehat dan sebagainya. Juga kelompok yang gemar hewan peliharaan, juga kelompok yang senang dengan olahraga, dan juga kelompok yang gemar seni, dan juga yang gemar kehidupan tempo dulu. Ini ada berbagai kelompok. Nah, di sini yang hingga saat ini karena kami bangun kelompok ini adalah sekitar 1,5 tahun yang lalu, justru masih pada saat masih pandemi di puncak-puncaknya, makanya kami memulainya secara online, secara bertahap kami sudah mulai kegiatan tatap muka offline. Saat ini sudah ada 12 kegiatan yang sudah sedang berjalan, bisa dilihat di sini, bahkan yang menulis pun sudah terbagi juga bagi menyukai puisi, menyukai cerpen, menyukai novel, dan sebagainya. Ini ada berbagai kegiatan yang sudah berjalan, ya. Oke. Jadi bagi yang ingin bergabung, waktu ada yang mendaftar, sudah menuliskan ingin bergabung, silakan. Bagi yang mau melihat website kami, silakan bisa kontak melalui email ataupun melalui WA ini. Oke, ini pengenalan singkat untuk komunitas kami. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Bu Fei masih ada satu, apakah masih mau diperlihatkan atau sebetulnya itu udah cukup bahannya? Udah cukup deh. Cukup ya. Boleh foto bersama? Foto bersama. Oke, deh. silakan ada yang mau bertanya masih? Ya kita foto bersama dulu ya. Boleh dibuka videonya untuk kita foto bersama? Silakan Ibu Bapak buka videonya sebentar. Kita ada 2 slide ya. Aduh, sekarang maaf tinggal 28 orang. Padahal tadi ada 48 orang. Oke, ada 40 orang. Baik, nggak apa-apa. Tunggu Pak, tunggu. Oke. Satu, tunggu satu. Oke, silakan ada yang mau buka lagi? 2. Baik. 1, 2, 3, silakan difoto. Ya, saya foto ya. 4. Saya lupa buka video. Sorry, Oke, sorry. silakan Bu Fei. Ya, baik. Bentar. Ya. Bentar. Nah, ya, dah. Oke, Bu Fei, iya nanti saya kirimkan ini juga. Oke, dah. Oke, Udah slide semua kedua. ya? Sekarang kita ada slide kedua. Oke, satu Oh, slide lanjut nanti nih. ya. Ya, oke. Lanjut nih. Oke. Betul, 2, ya. Oke, silakan. Baik. Nah, tadi memang saya sudah screenshot juga sampai waktu kita berkumpul 38 orang ya. Oh, oke. Baik. Ya, nanti kirim ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Kayaknya udah selesai deh. Selesai ya. Nah, oke, baik. Saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Fei, juga Bu Nisa dan Mbak Rini tadi yang sudah ikut membawakan acara ini. Tentunya juga kepada Pak tadi ya, Pak Bayu, juga Pak Pandu ya yang sudah hadir juga memberikan pembekalan kepada kita, dan juga untuk Ibu Bapak semua yang sudah bergabung. Dan kalau yang di waktu pendaftaran sudah menyatakan berminat ikut, kami nanti akan kontak kepada Ibu Bapak yang lain. Silakan juga tadi WA-nya sudah kami tunjukkan. Bagi yang ingin tahu lebih banyak, silakan menghubungi kami. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita dari pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Fei dan kawan-kawan bermanfaat buat kita, dan juga boleh kita bagikan kepada orang lain. Ikut kita memerangi scammer di dunia medsos ini. Terima kasih.
Makasih Tuhan Pak, memberkati makasih kita semuanya. semuanya. Makasih. Liv ya. Ya, Terima saya kasih tutup ya. semuanya ya. Ya, terima Oke. Baik, kasih saya tutup. Pak.